Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1161-1165. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Di altar pengorbanan tambang ekstrim besar, ada ki hitam dan putih yang mengalir di sekitar telur dewa. Mereka berputar perlahan, dan pola yang sangat aneh muncul di dinding luar cangkang telur, seolah-olah itu berkomunikasi dengan Kinmu. Pola yang muncul pada kulit telur tampak seperti kata-kata, tetapi setiap kata berbentuk lingkaran dan memiliki kontras yang jelas antara hitam dan putih. Beberapa kata lebih hitam, beberapa lebih putih. Setiap kata memiliki pola yang berbeda dan semuanya memiliki arti yang berbeda. Kinmu tersenyum dan membungkuk sedikit, "Saudara Dao, maafkan ketidaktahuan saya tidak mengerti tulisan Anda." Telur dewa itu bergetar sedikit, dan beberapa pola muncul di kulit telur. Kinmu mencoba mencari tahu, tetapi terlalu sulit untuk memahami keajaiban tulisan-tulisan ini. Dia berkata, "Bagaimana dengan ini, kamu dan aku dapat saling memahami dengan membiarkan kesadaran ilahi kita bersentuhan." Kesadaran keilahiannya terbang keluar dan menyentuh telur dewa itu sedikit. Diagram Taiji langsung terbentuk di benak Kinmu, dan Kiin dan yang mengalir di dalamnya. Suara seorang pria terdengar, "Sahabat Dao, selamat datang." Kinmu bersandar pada pedangnya dan membungkuk sedikit. "Saya benar-benar minta maaf karena telah mengganggu saudara Dao dengan datang ke sini dengan gegabah." Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari diagram Taiji, "Keanehan yang terjadi bukan karena niat kami. Batu ilahi ekstrim agung inilah yang menyebabkan Kiin dan yang terdistorsi dan mencegah orang luar masuk. Kami merasakan kedatangan teman Dao dan menekan aktivitas abnormal tambang ini. Teman Dao, mohon selidiki ini dengan jelas." Hati Kinmu sedikit tergerak. Sebenarnya ada dua dewa kuno di dalam telur itu. Ketika dewa kuno wanita itu berkata bahwa bukan mereka yang mengendalikan tambang untuk menyerang Kinmu dan orang-orang lain yang telah masuk, Kinmu mempercayainya. Ini karena tambang penciptaan agung adalah sama. Tambang penciptaan agung adalah tambang pertama yang ditambang. Memasuki tambang itu sangat berbahaya. Dari bagaimana Kaisar Langit Penciptaan Agung memerintahkan 8 dewa kuno untuk membawa peti mati Raja Dewa Gong Yun ke dalam tambang dan bagaimana 8 dewa kuno itu mati, jelaslah bahwa tambang itu akan menyerang siapapun yang berani masuk. Ini adalah metode perlindungan diri dari tambang purba. Banyak sekali ahli penciptaan yang pernah menambang di masa lalu telah meninggal sebagai akibatnya. Tentu saja, Kinmu tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata mereka. Tambang Grand Extremes juga sama mengerikannya, dan bahkan Kinmu nyaris lolos dari kematian. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seni ilahi Celestial Venerable Ling untuk melarikan diri. Jika kedua dewa kuno dalam telur itu benar-benar ingin menyelamatkannya, mereka bisa saja melakukannya saat dia melangkah masuk ke tambang. Namun, mereka menunggu hingga tambang ekstrim besar tidak dapat membunuh Kinmu sebelum menekan gerakan abnormal tambang untuk menunjukkan niat baik mereka. Sebenarnya, tidak masalah bagi Kinmu apakah mereka menekan keanehan tambang ekstrim besar atau tidak. Dia sudah sepenuhnya yakin untuk datang ke sini. Kinmu sangat menyadari hal ini. Diagram Taiji mengalir, dan suara dewa kuno laki-laki terdengar, "Rekan Taois dari luar, ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Ada total 5 tambang di era primordial kuno, dan melahirkan 5 dewa yang agung. Siapapun yang menyentuh kelima tambang ini, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak akan memiliki akhir yang baik." Suara dewa kuno perempuan itu melanjutkan, "Meskipun kami masih dalam telur, kami tahu segalanya di sini seperti punggung tangan kami. Kami tidak mencoba menakut-nakuti Anda, tetapi memberi Anda beberapa bukti. Para penguasa penciptaan di sini menambang 5 ranjau, menyebabkan semuanya lenyap dari dunia ini." Suara dewa kuno laki-laki itu kemudian terdengar, "Kaisar Agung menambang tambang asal penciptaan agung, dan meskipun ia memiliki kemampuan yang luar biasa, ia masih dirundung malapetaka dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Orang yang mengubur kerajaannya adalah penciptaan agung yang ia tambang." Sebelum Kinmu sempat berkata apa-apa, suara dewa kuno wanita itu terdengar, "Ini adalah karma yang luar biasa. Teman-teman Dao dari luar, baik itu batu ilahi ekstrim agung atau batu asal ekstrim agung di altar pengorbanan, apakah mereka benar-benar berguna bagimu seperti yang kau bayangkan?" Ketika Kaisar Agung kembali ke istana leluhur, dia menyadari betapa mengerikannya kelima tambang itu. Oleh karena itu,
Lokasi harta karun yang dipilihnya bukanlah salah satu dari kelima tambang itu, tetapi tambang suci yang sangat berharga. Di dunia ini, selain 5 tambang purba, ada juga tambang lainnya. Ada banyak logam suci dan giok suci di dalamnya. Benda-benda itu seharusnya lebih berguna bagimu. Kedua dewa kuno ini berbicara satu demi satu, menjelaskan semuanya dengan jelas. Mengenai apakah itu nyata atau palsu, itu akan tergantung pada penilaian Kinmu. Kinmu ragu sejenak sebelum berkata, aku seharusnya tidak mengganggu kalian berdua. Aku juga sangat berterima kasih atas bimbinganmu. Namun, aku sangat ingin tahu tentang Daoyin dan Yang Mu, dan aku juga sangat ingin tahu tentang kegunaan batu ilahi ekstrim agung dan batu asal ekstrim agung. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, jika kalian berdua bisa memberiku 1 batu asal dan 100 batu dewa, aku akan segera pergi. Kedua dewa kuno itu hendak berbicara ketika Kinmu segera berkata, aku meminjamnya, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu di masa depan. Dalam pikirannya, diagram Taiji tiba-tiba lenyap, dan para dewa kuno dalam telur menarik kembali kesadaran ilahi mereka. 2 suara, 1 laki-laki dan 1 perempuan, terdengar dari telur dewa. Bahasa yang mereka gunakan sangat kuno dan samar, dan tidak memiliki makna apapun. Kinmu duduk dengan tenang di altar pengorbanan dan menunggu mereka menyelesaikan diskusi mereka. Setelah beberapa saat, sebuah pola aneh muncul pada telur dewa itu. Kinmu melepaskan kesadaran ilahinya dan melakukan kontak dengan telur ilahi. Diagram Taiji lain muncul dalam benaknya, dan suara dewa kuno laki-laki itu terdengar, kita masih jauh dari kelahiran, jadi kami dapat meminjamkanmu sepotong batu asal, 100 batu dewa. Namun, kamu harus mengembalikannya kepada kami di masa mendatang. Jika kamu tidak mengembalikannya, kamu pasti akan menderita malapetaka di masa depan. Dewa kuno wanita itu berkata, mengenai Daoyin dan Yang kami, Anda tidak perlu bertanya kepada kami. Anda dapat memahaminya sendiri. Batu asal ekstrim agung akan membuat Anda memahami keajaiban transformasi kehidupan Yin dan Yang. Kinmu mengucapkan terima kasih, dan di antara 8 batu asal yang mengelilingi telur dewa, 1 di antaranya tiba-tiba mengendur dan berguling di depannya. Kinmu mengambil batu itu dan memeriksanya secara rinci. Tidak seperti tambang penciptaan besar yang hanya memiliki 1 batu asal penciptaan besar, tambang ini sebenarnya memiliki beberapa batu asal. Kinmu berkata, kalian berdua sangat memahami istana leluhur. Di luar 5 tambang besar, tambang apa lagi yang paling berharga? Tolong beri saya petunjuk. Diagram Taiji berputar perlahan. Setelah beberapa saat, dewa kuno laki-laki itu berkata, jika kau meninggalkan medan bintang ini. Lapangan bintang, Kinmu tercengang. Ya, ini adalah medan bintang Grand Extremes. Dewa laki-laki itu melanjutkan, ketika kau pergi, kau akan mengerti. Setelah kau meninggalkan ladang bintang ini, pergilah ke utara. Dengan kecepatanmu, kau perlu melakukan perjalanan selama sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, kau akan melihat tunggul hitam yang menutupi area yang sangat luas. Di bawah kayu hitam itu ada harta karun yang unik. Itu adalah harta karun terbaik di pengadilan leluhur jika kau mengecualikan 5 tambang. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berkata, karena kalian berdua sangat mengenal istana leluhur, bolehkah aku bertanya kemana perginya dewa kuno di tambang kekacauan itu? Kedua dewa kuno dalam telur itu berbicara serempak, dan suara mereka dipenuhi rasa iri. Mereka tersenyum dan berkata, dia telah mencapai Dao dan bebas. Dia telah berubah menjadi Dao agung langit dan bumi, tidak berwujud, tidak berkarakter, tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada perbedaan jenis kelamin, ada di mana-mana dan ada di mana-mana. Dia yang paling berbakat di antara kita. Begitu dia lahir, dia terbebas dari belenggu tubuhnya, bebas dan tak terbatas serta hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Dia bisa berubah menjadi siapa saja, muncul di mana saja dan di era apa saja. Di sisi lain, kita masih perlu menyerap kekuatan tambang dan menjalani kesengsaraan sebelum kita bisa terbebas dari tubuh kita dan menjadi seperti dia. Jantung Kinmu bergetar hebat. Alam apakah ini? Dia menenangkan diri dan berkata, bolehkah aku bertanya kepada kalian berdua, apakah kalian tahu siapa di antara yang mulia surgawi yang memasuki istana leluhur yang merupakan Nyonya Yuanmu? Dia tidak ada di sini. Dewa-dewa kuno di dalam telur dewa berkata, tidak ada Nyonya Yuanmu di sini. Rekan Taois dari luar, izinkan kami memberimu nasihat lain sebelum kau pergi. Kau memiliki aura teman-teman Tao lainnya dari tambang lain di tubuhmu. Jangan terjerat dalam terlalu banyak karma dan kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk meninggalkan altar pengorbanan. Dia berjalan keluar dari tambang dan tiba di tengah tambang. Tiba-tiba, potongan-potongan batu dewa Taiji jatuh dari dinding tambang.
Dia mengambil batu-batu suci itu dan menghitungnya. Jumlahnya tepat 99. Ditambah dengan batu suci Taiji yang diambilnya, jumlahnya tepat 100. Dua telur dewa purba di tubuhku adalah harta karun namun juga bom waktu. Kinmu memikirkan pagoda langit berkaca dan telur awal yang agung dan merasa pusing. Bagaimana dia harus menghadapi kedua telur ini? Telur dewa kuno di dalam pagoda langit berkaca dan telur Grand Beginning telah bersentuhan dengan banyak hal eksternal. Kedua telur itu telah digali lebih awal dan indera tajam Kinmu memberitahunya bahwa kedua telur dewa kuno ini tidak lagi murni. Telur dewa kuno yang mengabulkan setiap permintaan di dalam pagoda langit berkaca adalah harta karun yang digali oleh klan Xin. Setelah mengalami kehancuran para penguasa penciptaan, telur itu jatuh ke tangan Dewa Utara Xuan Wu dan disempurnakan menjadi pagoda langit berkaca. Telur Grand Beginning digali oleh salah satu ahli penciptaan, namun jatuh ke tangan Kaisar Surgawi Grand Creation. Karena Kaisar Langit Penciptaan Agung sendiri lahir tidak sempurna, ia khawatir telur itu akan melahirkan dewa yang sempurna, jadi ia menyegel telur itu dan menyembunyikannya di aula matahari cerah. Setelah mereka digali, mereka merasakan kekejaman hati manusia. Dewa kuno Kaisar Langit Penciptaan Agung juga merupakan dewa kuno yang lahir dari telur, meskipun ia masih bisa menjadi penguasa yang kejam. Oleh karena itu, Kinmu merasa bahwa dewa kuno dalam dua telur itu tidak mungkin bersikap acuh tak acuh seperti dua dewa kuno di tambang ekstrim agung. Mereka juga tidak mungkin bersikap transenden seperti dewa kuno dari tambang kekacauan. Setiap kali kedua telur dewa kuno itu berkomunikasi satu sama lain, mereka selalu berhenti di hadapan Kinmu. Jelaslah bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Sebentar lagi, aku akan dapat menguraikan bahasa Dao dari telur Grand Beginning. Pada saat itu, aku akan dapat menguraikan bahasa telur dewa kuno di dalam pagoda langit berkaca dari percakapan mereka. Begitu aku menguraikan kedua bahasa Dao, aku akan tahu apa yang mereka bicarakan. Kinmu melangkah keluar dari tambang dengan langkah lebar dan untuk sementara mengesampingkan masalah bagaimana menangani dua telur dewa kuno. Dia segera turun gunung dan memanggil Naga Kilin dan Yaner, mari kita tinggalkan tempat ini. Naga Kilin dan Yaner bertanya dengan heran, Master Sekte Tuan Muda tempat harta karun macam apa ini? Mengapa Anda menyerah? Kinmu melirik binatang buas di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, sumber daya surgawi dan harta duniawi, yang diberkati dapat mengumpulkan dan yang berbudi luhur dapat memperolehnya. Keberuntunganku tidak cukup baik, jika aku dengan paksa menduduki tempat ini, aku pasti akan terluka. Naga Kilin dan Yaner sama-sama bingung. Kinmu selalu menjarah semuanya dengan bersih di masa lalu, jadi bagaimana mungkin dia kembali dengan tangan hampa setelah menemukan segunung harta karun? Lebih jauh lagi, ini adalah tanah harta karun tertinggi, salah satu dari 5 tambang purba istana leluhur. Kelima tambang itu berisi 5 jenis kekuatan yang berbeda, dan bahkan dapat dikatakan sebagai 5 sistem kultivasi, arah kultivasi, dan jalur kultivasi yang berbeda. Para ahli penciptaan hanya mengandalkan batu-batu ilahi penciptaan agung untuk mengembangkan dan menciptakan kesadaran ilahi. Mereka menguasai alam semesta era primordial kuno selama miliaran tahun dan bahkan memperbudak dewa-dewa kuno. Batu-batu ilahi penciptaan agung saja sudah sangat kuat, jadi batu-batu ilahi lainnya pasti tidak buruk. Jika mereka dapat menempati tambang purba, akan ada lebih banyak kemungkinan di masa depan. Namun, karena Kinmu ingin pergi, mereka hanya bisa mengikutinya. Sayang sekali saya baru saja menanam beberapa hektar lahan. Naga Kilin memandang ladang-ladang yang telah digarapnya dengan rasa kasihan dan berpikir dalam hati, meskipun dunia ini sangat luas, namun tidak mungkin dapat menampung beberapa hektar tanah yang subur. Mereka memasuki padang pasir hitam lagi dan berjalan keluar. Pasir hitam di depan mereka memenuhi langit, dan pasirnya sangat ganas. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan dukungan pagoda langit kaca. Kinmu tanpa sengaja melihat ke belakangnya dan tertegun. Gurun hitam yang mereka lalui berubah menjadi langit berbintang yang luas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksi, dan pasir hitam yang bergelombang adalah bintang-bintang yang melonjak seperti air pasang. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke depan. Gurun membentang ke langit dan tertutup kegelapan. Sulit untuk melihat kelima jarinya. Ini benar-benar tempat yang aneh, bisa melahirkan dewa-dewa seperti itu. Dia mengeluarkan sepotong batu ilahi ekstrim agung dan menuangkan ki vitalnya ke dalamnya. Tiba-tiba, ki vitalnya terbagi menjadi 2 dan berubah menjadi ki yin dan yang. Kinmu tercengang. Energi yin dan yang terbentuk dari energi vitalnya melalui penggunaan batu dewa jauh lebih kuat daripada energi vital yang awalnya dituangkan. Lebih jauh lagi, ada lebih banyak transformasi, seolah-olah dapat berevolusi menjadi berbagai makhluk di dunia.
Batu Taiji Divine ini juga mengandung jalur kultivasi semacam ini, mirip dengan batu Taiji Divine Grand Primordium dan para ahli penciptaan. Jika telur Taiji Divine digali, orang yang mengendalikan 8 potong batu Taiji Origin akan menjadi 8 kaisar agung, dan 2 dewa kuno dalam telur itu mungkin menjadi kaisar surgawi Grand Primordium lainnya. Batu ilahi ekstrim agung ini juga mengandung jalur kultivasi jenis lain, mirip dengan batu ilahi penciptaan agung yang dimiliki oleh para ahli penciptaan. Jika telur ekstrim agung digali, maka 8 orang yang memiliki 8 keping batu asal ekstrim agung akan menjadi 8 kaisar agung dan 2 dewa kuno dalam telur itu mungkin akan menjadi mirip dengan kaisar surgawi penciptaan agung. Dia menyimpan batu ilahi Grand Extremes dan berbalik untuk melambai ke tambang Grand Extremes. Dari 5 dewa kuno yang lahir dari telur, 2 di antaranya telah terbentuk. Kapan dewa kuno dalam telur dewa Grand Extremes akan muncul? Jika kedua dewa kuno ini muncul, perubahan apa yang akan mereka bawa ke dunia? Saya lupa bertanya apakah makhluk hampa itu diciptakan secara buatan. Apakah makhluk itu diciptakan oleh dewa kuno yang sudah lahir? Apa tujuan di balik penciptaan makhluk hampa itu? Kinmu sedikit mengernyit. Setelah Kaisar Langit Penciptaan Agung mengalahkan para penguasa penciptaan dan Kaisar Agung, dia telah bekerja sama dengan hampir semua praktisi kuat saat itu untuk menyegel pengadilan leluhur. Salah satu tujuannya adalah untuk menyegel binatang hampa. Selain itu, Raja Dewa Gong Yun juga adalah yang mulia surgawi Gong. Meskipun dia adalah ahli penciptaan, dia percaya bahwa binatang hampa harus disegel di sana dan tidak dapat dilepaskan. Lebih jauh, bahkan ahli penciptaan Raja Dewa Gong Yun, yang juga merupakan yang mulia surgawi Gong, percaya bahwa binatang suara itu harus tetap disegel dan tidak boleh dilepaskan. Jelasnya, bahkan jika para penguasa penciptaan merasa bahwa eksistensi yang menciptakan binatang hampa mempunyai niat buruk. Apa cerita di balik ini? Ketika Kaisar Langit Penciptaan Agung menyegel istana leluhur, apakah dia juga berencana menyegel dewa kuno yang telah lahir? Setelah melakukan perjalanan ke utara selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya melihat tunggul hitam yang disebutkan oleh 2 dewa kuno di tambang Grand Extremes. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan hatinya bergetar. Jika kedua dewa kuno itu tidak mengatakan bahwa ini adalah tunggul hitam, dia tidak akan dapat melihat wujud sebenarnya dari tempat ini. Di depan mereka, ada gunung-gunung hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri tegak dan megah. Dilihat dari jauh, ratusan ribu gunung itu berbaris secara konsentris, membentuk banyak pegunungan melingkar yang terhubung satu demi satu. Tidak mungkin untuk melihat bahwa ini sebenarnya adalah tunggul pohon. Ini memang tunggul yang ditinggalkan oleh pohon yang sangat tua. Struktur berbentuk cincin yang dibentuk oleh pegunungan sebenarnya adalah cincin tahunan dari pohon hitam ini. Catatan, lingkaran tahunan pohon dapat terlihat saat Anda memotong batangnya. Lingkaran tahunan tersebut memperlihatkan pola lingkaran konsentris dengan warna yang berbeda. Perbedaan warna tersebut disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan selama musim panas dan musim dingin. Dengan demikian, dengan menghitung jumlah lingkaran tahunan, Anda dapat menentukan usia pohon secara akurat. Kita lanjut ke alur ceritanya. Akan tetapi, rangkaian pegunungan melingkar yang tak tertandingi besarnya itu jumlahnya sedikit dan tampaknya lingkaran tahunannya pun tidak banyak. Kinmu terbang ke langit dan menghitung. Gunung-gunung di sini hanya membentuk 16 roda melingkar, jadi menurut perhitungan ini, usia pohon hitam itu seharusnya hanya 16 tahun. Bagaimana pohon berusia 16 tahun bisa tumbuh begitu besar? Dia tak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dewa-dewa kuno berkata bahwa tempat ini adalah yang kedua setelah 5 tambang purba yang besar. Kalau begitu, wilayahku akan berada di sini. Kinmu mengendalikan binatang buas itu untuk terbang di atas pegunungan yang gelap gulita, langsung menuju inti hutan hitam. Di tengah-tengah pegunungan 100.000 terdapat puncak hitam besar yang berdiri tegak, tetapi puncaknya sangat datar. Kinmu mengendalikan binatang buas itu dan terbang di atas pegunungan yang gelap gulita, langsung menuju inti tunggul hitam itu. Di tengah ratusan ribu gunung itu terdapat puncak hitam besar yang berdiri dengan gagah, puncaknya sangat datar. Kinmu mengeluarkan pagoda langit berkaca dan menusukkannya ke tengah puncak hitam besar itu. Dia berteriak dengan suara yang dalam, bangkit, berdengung. Pagoda langit kaca membuka kanopi lapis demi lapis, dan langit mengembang keluar. Tak lama kemudian, langit menutupi gunung-gunung hitam, dan ke-16 jajaran gunung hitam menutupi 28 langit. Setelah melindungi wilayahnya, ia segera membuka mata vertikal di tengah alisnya. Melalui visualisasi para ahli penciptaan, ia menciptakan sebuah istana. Pada saat itu, suara naga kilin terdengar. Master Sekte, gunung hitam ini juga memiliki cincin tahunan. Hati Kinmu tergerak, dan dia berjalan mendekat.
Dia melihat hitungan bumi kecil tergeletak di tanah dan menghitung tahun di puncak hitam besar ini. Dia sudah menghitung hingga beberapa ribu tahun. Ini benar-benar cincin tahunan. Qin Mu tercengang. Hitungan bumi kecil sudah menghitung sampai 3.000, tetapi dia baru melangkah 2 langkah. Sementara itu, seluruh gunung hitam itu panjangnya dan lebarnya beberapa ratus mil. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung semuanya. Jantung Qin Mu bergetar hebat, dan dia menatap tanda-tanda gunung hitam itu dengan linglung. Pikirannya menjadi kacau. Pohon hitam ini baru berusia 16 tahun. Apa artinya 1 tahun dalam kasus ini? Berapa lama 1 tahun bagi pohon ini? Naga Kilin mengukur panjang puncak hitam besar dengan setiap langkah dan menghitung berapa banyak cincin yang ada di setiap langkah. Dia kemudian mengalihkan jumlah langkah dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte, jika puncak hitam besar ini adalah pohon, usianya seharusnya 30 miliar tahun. Naga Kilin mengukur panjang puncak hitam ini dengan langkahnya dan menghitung jumlah lingkaran di setiap langkahnya. Ia mengalihkan kedua angka ini dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte, jika puncak hitam ini adalah pohon, maka usianya seharusnya sekitar 30 miliar tahun. 30 miliar tahun. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Metode yang digunakan Naga Kilin untuk mengukur usia puncak hitam besar ini pasti ada kesalahannya, tetapi kesalahannya tidak akan terlalu besar. Namun, angka 30 miliar masih membuat Qin Mu sangat terkejut. Angka 30 miliar hanya merujuk pada usia puncak hitam besar dalam hitungan tahun. Selain puncak hitam besar, masih ada pegunungan melingkar lainnya. Jika pegunungan berbentuk cincin itu memiliki lingkaran tahunan yang sama, bukankah itu berarti usia total pohon hitam ini merupakan angka yang tak terbayangkan? Seluruh pohon hitam itu sangat besar, dan bahkan beberapa kali lebih tebal dari pohon primordial. Lebih jauh lagi, pohon itu bahkan lebih tua dari pohon primordial. Usia ibu pertiwi hanyalah sebagian kecil darinya. Lingkaran tahunan ibu bumi jumlahnya hanya beberapa miliar, namun pohon hitam ini telah mengalami 16 lingkaran tahunan besar yang berbeda. Setiap lingkaran tahunan besar memiliki puluhan miliar lingkaran tahunan kecil. Sejarah macam apa yang telah dialami pohon ini? Mustahil bagi pohon untuk hidup selama itu, namun pohon ini benar-benar telah hidup selama itu. Qin Mu tampak aneh. Sungguh disayangkan pohon seperti itu mati dan hanya tersisa tunggulnya. 2 dewa kuno dari tambang ekstrim agung merekomendasikan tempat ini, dari mana asalnya? Namun, tempat ini memang dapat dianggap sebagai tanah harta karun yang kedua setelah 5 tambang purba. Ia merasa puas. 2 dewa kuno di tambang Grand Extremes merekomendasikan tempat ini kepadanya, dapat dikatakan bahwa mereka telah menjalin ikatan yang kuat. Sangat bermanfaat baginya untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di pengadilan leluhur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selama pagoda langit kaca memproyeksikan 28 langit, akan mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Selain itu, pegunungan kayu hitam ini tidak memiliki keunikan yang sama dengan tambang purba. Pasti akan lebih mudah untuk menggali di sini. Qin Mu terbang di langit dan berpatroli di pegunungan. Mineral-mineral di sini tidak terkonsentrasi di pegunungan Blackwood. Sebaliknya, mereka berada di lingkaran terluar pegunungan hitam. Ada banyak biji besi yang terekspos di sana, dan semuanya tampak sangat kuno. Dia telah mengumpulkan beberapa di antaranya, tetapi dia tidak dapat memastikan jenis biji besi itu. Dia hanya dapat menyimpannya dan membawanya keluar untuk bertanya kepada Mute. Qin Mu berputar-putar, dan tempat ini dimakan oleh binatang buas. Tidak ada tumbuhan di sini, tetapi tanaman jarang tumbuh di dekat pusat puncak hitam besar. Butuh waktu lebih dari 10 hari untuk memeriksa keseluruhan pohon hitam. Sedangkan untuk pemeriksaan lebih detail, akan memakan waktu lebih lama lagi. Qin Mu berhenti. Masalah utamanya sekarang adalah tempat ini sangat menarik perhatian. Binatang buas bisa menyerang kapan saja, jadi dia harus mempersiapkan tindakan balasannya sesegera mungkin. Yang mengendalikan binatang buas itu adalah Nona Surgawi Qiang, yang juga Kaisar Agung. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa duduk diam begitu lama. Dia seharusnya mencoba memobilisasi ibu binatang buas itu untuk menggunakannya untuk menjelajahi wilayah milik Yang Mulia Surgawi lainnya. Qin Mu mengedipkan matanya dan berpikir, tapi mengapa dia belum bertindak? Mungkinkah? Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya, dan senyum di wajahnya membeku. Apakah Yang Mulia Surgawi Gong menyerang Nona Surgawi Qiang? Jika Yang Mulia Surgawi Gong bisa membunuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan menebak bahwa akulah yang memberitahunya. Senyum kaku di wajah Qin Mu berangsur-angsur berubah, dan dia segera terbang kembali ke puncak hitam besar. Jantungnya berdebar kencang.
Setelah dipukuli oleh Yang Mulia Surgawi Gong, dia pasti akan melampiaskan amarahnya padaku. Setelah dia kembali ke puncak hitam besar, dia segera mengerahkan pagoda langit kaca dan mengirim binatang hampa yang telah dijinakkannya keluar jangkauan 28 surga. Qin Mu mendongak menatap langit dan menunggu dengan tenang. Namun, tidak ada gerakan di langit maupun di kehampaan. Dia menunggu selama setengah hari, tetapi masih belum ada pergerakan. Dia merasa sedikit lega dan mengeluarkan telur Grand Beginning. Dia memfokuskan usahanya untuk mempelajari Grand Beginning Runes. Dia telah meneliti rune Taisi pertama, dan dapat dikatakan bahwa dia telah memasuki pintu tersebut. Selama dia memasuki pintu tersebut, akan jauh lebih mudah untuk mempelajari rune Taisi berikutnya. Dia telah menemukan rune awal agung yang pertama, dan dapat dikatakan bahwa fondasinya telah mengalami perubahan kualitatif. Selama dia dapat memahami rune pertama, akan jauh lebih mudah untuk menguraikan rune awal agung berikutnya. Setelah 10 hari damai, binatang buas itu masih tidak menyerang. Qin Mu merasa tenang dan berpikir, semakin lama ditunda, semakin baik. Selama Yang Mulia Surgawi lainnya ingin pergi, mereka akan datang dan menemukanku. Saat itu, bahkan jika Nona Surgawi Qiang ingin membunuhku, aku akan aman. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, 10% batu suci milik Yang Mulia Surgawi Gong sungguh mahal. Pada saat itu, pakaian Nona Surgawi Qiang acak-acakan, dan tubuhnya penuh luka. Dia melarikan diri dari tambang klan Xin dalam keadaan yang menyedihkan. Wajahnya memar, dan dia jelas dipukuli dengan parah. Yang Mulia Surgawi Gong masih mengejarnya. Dewi Qiang menjadi marah dan berteriak, hanya penciptaan agung dan pemuda itu, Yang Muliamu, yang tahu identitasku. Penciptaan agung dan aku berada dalam keseimbangan yang ketat. Jika dia mengungkapkan identitasku, aku juga dapat mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan menjadi orang yang mengkhianatiku. Kalau begitu, hanya bajingan Qin Mu itu yang bisa melakukannya. Kau benar-benar mencari kematian. Kau terus menggoda kumis harimau. Kesadaran ilahinya meledak, dan ibu binatang buas yang tinggal di kehampaan ke-19 langsung berdiri seolah-olah dia telah menerima perintah. Dia menggoyangkan tubuhnya yang sangat besar dan meraung dengan marah. Pada saat ini, semua Yang Mulia Surgawi di pengadilan leluhur merasakan getaran yang datang dari kedalaman kehampaan. Mereka berjalan keluar dari istana mereka dan melihat ke atas. Namun, sebuah mata besar tiba-tiba muncul di langit. Panjangnya beberapa ratus kilometer, dan kelopak matanya meluncur ke bawah. Sebuah bola mata besar muncul dan berguling-guling. Kemudian, suara letupan terdengar dari langit saat mata-mata besar bermunculan satu demi satu. Mata-mata itu terasa sangat jahat dan tampak seperti jamur yang muncul setelah hujan lebat. Tak lama kemudian, mata-mata itu memenuhi langit. Selain itu, di tanah, di sungai, danau, dan laut, bola mata yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Selain itu bola mata yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah, di sungai, danau, dan laut. Para Yang Mulia Surgawi mencibir dan tidak peduli. Meskipun makhluk hampa itu kuat, ia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Celestial Venerate seperti mereka. Mereka sama sekali tidak takut padanya. Mereka juga bertekad untuk menyingkirkan ibu binatang buas. Namun, ibu binatang buas itu tersembunyi di kehampaan ke-19, jadi kesadaran ilahi mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak seperti para ahli penciptaan yang menghususkan diri dalam mengolah kesadaran ilahi. Mereka juga tidak bisa membawa tubuh jasmani mereka melewati kehampaan. Jika roh primordial mereka memasuki kehampaan ke-19, itu akan terlalu berbahaya. Akan tetapi, selama ibu binatang hampa itu muncul, mereka dapat dengan mudah menyingkirkannya. Di langit, di tanah, dan di air, banyak sekali makhluk hampa muncul. Makhluk hampa di langit mengepakkan sayap mereka dan terbang di langit. Di tanah, keenam kaki makhluk hampa itu berlari kencang. Selain itu, ada juga binatang buas besar yang bergerak melalui kehampaan. Hampir semua binatang buas bergerak pada saat ini dan bergegas ke arah yang sama. Dan arah itu adalah sebelah utara istana leluhur. Bahkan para makhluk hampa yang tengah bekerja keras untuk merobek retakan langit semakin lebar pun mengendurkan cakar mereka dan terjatuh. Mereka memutar tubuh mereka saat terjatuh, dan keenam anggota tubuh mereka mengembangkan selaputnya untuk membelah langit. Utara seharusnya, di danau besar, Yang Mulia Surgawi Hong mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi heran. Gunung hitam besar, tempat itu sangat sunyi. Itu adalah tempat paling menyeramkan di istana leluhur. Bahkan para ahli penciptaan era primordial kuno tidak berani pergi ke sana dan menghindarinya. Mungkinkah makhluk hampa ini berlari ke sana? Tidak ada satupun dari 10 Yang Mulia Surgawi yang bodoh. Mereka semua dapat melihat betapa mengerikannya gunung hitam itu, jadi mereka tidak akan memilihnya.
Ekspresinya sedikit berubah, dan dia menghentakkan kakinya. Sial, aku tahu siapa yang pergi ke Gunung Hitam. Hanya bocah itu yang begitu berani. Saat itu, Heaven Duke juga tinggal di pengadilan leluhur untuk waktu yang lama, jadi dia tahu banyak tentangnya. Ada terlalu banyak legenda aneh tentang pegunungan hitam di era primordial kuno. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah abu sisa kehancuran alam semesta sebelumnya, ada pula yang mengatakan bahwa di sana ada Raja Iblis yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Ada beberapa ahli penciptaan yang mencoba menjelajahi tempat itu. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang pergi ke sana, mereka tidak pernah kembali. Duke Surga juga telah mencoba menjelajahi pegunungan hitam di pengadilan leluhur di masa lalu dan sampai pada suatu kesimpulan yang membuat darah menjadi dingin, alam semesta telah dihancurkan 16 kali. Dan gunung hitam itu sebenarnya adalah satu pohon yang dapat menopang semua benda di alam semesta. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, pohon suci itu telah mati, hanya menyisakan tunggul. Seharusnya ia mati saat hancurnya alam semesta sebelumnya, meninggalkan fantasi tak berujung untuk generasi mendatang. Akan tetapi, ketika Duke Langit menjelajahi pegunungan hitam kala itu, dia melihat banyak pemandangan yang sangat aneh yang membuatnya merinding dan sejak itu dia menghindari pergi ke sana. Menurut pengetahuannya, Earthcount juga pernah ke pegunungan hitam. Namun, ketika dia bertanya kepada Earthcount apa yang telah dilihatnya di sana, Earthcount merahasiakannya dan tidak ingin membicarakannya dengannya. Di antara para yang mulia surgawi yang telah memasuki istana leluhur, siapakah yang berani mengambil gunung-gunung hitam besar itu untuk diri mereka sendiri? Yang mulia Hong tahu siapa orang ini tanpa perlu berpikir panjang. Hehe, aku bahkan tidak perlu melihat wajahnya untuk membayangkan adegan bajingan kecil ini mencari kematian. Meskipun yang mulia surgawi tertawa, wajahnya pucat. Namun, di puncak hitam besar, Kinmu masih sangat berterima kasih kepada dua dewa kuno di telur ilahi ekstrim agung. Dia merasa bahwa karena dia tidak menempati tambang mereka, mereka telah membimbingnya ke tanah harta karun yang hanya kalah dari 5 tambang. Ini dapat dianggap sebagai pembentukan karma baik. Namun, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Dia menerobos masuk ke tambang Grand Extremes dan membantai sampai ke bagian terdalam. Dia menusukkan pedang suci ke altar pengorbanan dengan niat membunuh dan memeras 100 batu suci Grand Extremes dan bahkan sepotong batu asal Grand Extremes. Bagaimana mungkin pihak lain itu tulus dan membimbingnya untuk mendapatkan tanah harta karun seperti itu? Pasti karena mereka tidak sabar menunggu kematiannya sehingga mereka bisa mengambil kembali batu ilahi ekstrim agung dan batu asal ekstrim agung. Selama 10 hari terakhir, Kinmu telah meneliti 4 rune Grand Beginning, dan kecepatan penelitiannya menjadi lebih cepat. Dia berpikir dalam hati, dalam waktu kurang dari setengah tahun, aku akan dapat menguraikan semua rune pada telur Grand Beginning. Kemudian, aku dapat memancing telur Grand Beginning untuk berbicara dengan telur dewa kuno di pagoda langit berkaca, dan itu akan memungkinkanku untuk dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang rune telur dewa kuno di pagoda langit berkaca. Dia penuh percaya diri dan hendak melanjutkan belajar ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia melambaikan tangannya, menyingkirkan telur itu, dan berdiri. Naga Kilin berjalan cepat dengan ekspresi bingung, Master Sekte, Yaner dan aku telah menemukan sesuatu yang aneh. Kinmu mengangkat tangannya dan berkata, aku sudah tahu, tidak perlu dikatakan lagi. Binatang buas itu akan datang. Dia segera tiba di pusat puncak hitam besar, tempat pilar giok pagoda langit berkaca berada. Pilar giok itu seperti gunung, dan tak terkalahkan. Naga Kilin membuka mulutnya. Namun, saat hendak melanjutkan, ia melihat sejumlah besar binatang buas, yang tampaknya telah menutupi langit dan bumi, menyerbu. Ia segera menelan kata-katanya. Yaner membawa Little Earthcount dan berencana untuk menceritakan kepadanya tentang pengalamannya dengan Naga Kilin. Namun, dia tidak berani mengganggu Kinmu. Tuan muda mungkin tidak tahu bahwa kejadian aneh yang sedang kita bicarakan bukanlah tentang binatang buas, melainkan tentang pohon hitam besar ini. Yaner memasang ekspresi khawatir. Kinmu menatap binatang buas hampa yang menyerbu dan tersenyum. Jika Yang Mulia Surgawi Qiang tidak bergerak sendiri, apakah binatang buas hampa itu dapat melakukan sesuatu kepadaku? Gelombang pertama makhluk hampa menabrak lapisan terluar surga. Makhluk hampa menghilang saat mereka menabrak surga pertama saat mereka menyelam ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, mereka muncul di dekat berbagai harta karun yang tergantung di surga pertama. Mereka membuka ngengat berdarah mereka, berencana untuk menelan harta karun ini utuh. Kekuatan pagoda langit berkaca berasal dari harta karun ini. Kedua dewa kura-kura hitam memiliki terlalu banyak harta karun untuk diproses, dan karena teknik penyempurnaan saat itu masih kasar, kekuatan masing-masing harta karun belum mencapai puncaknya.
Ketika harta karun dari berbagai surga di pagoda langit berkaca meledak, harta karun itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, kekuatan satu harta karun saja tidak terlalu mengesankan. Binatang-binatang hampa itu bahkan dapat menelan surga. Ketika ratusan binatang hampa menyerbu surga, mereka dapat menelan matahari, bulan, dan bahkan seluruh benua besar. Namun, makhluk hampa tidak memiliki banyak kecerdasan dan hanya mengandalkan naluri mereka untuk melakukan sesuatu. Jika tidak ada yang mengendalikan mereka, kecerdasan makhluk besar ini hanya akan memungkinkan mereka untuk bertabrakan, menghancurkan, dan menelan secara acak. Dengan adanya Heavenly Lady Qiang yang mengendalikan ibu binatang buas secara rahasia, ibu binatang buas dapat memobilisasi puluhan ribu binatang buas. Binatang buas ini setara dengan pasukan yang mengerikan. Kemanapun mereka pergi, semuanya akan dimusnahkan. Sekarang, Nyonya Surgawi Qiang lah yang secara diam-diam telah memerintahkan binatang-binatang hampa untuk menyerang harta karun surga pertama. Qin Mu mencibir dan membungkuk. Langit pertama segera berubah menjadi langit kedua, sementara langit kedua berubah menjadi langit pertama. Lebih banyak binatang buas membanjiri dan bergegas ke langit pertama yang baru. Pada saat ini, di surga lainnya, semua jenis harta karun bersinar terang. Sebelum binatang buas itu bisa menelan harta karun surga kedua, ribuan sinar cahaya yang mengerikan beriak dan kekuatan gabungan dari ribuan harta karun menyapu semua binatang buas yang telah bergegas ke surga kedua. Mayat-mayat besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit ke pegunungan gelap gulita di bawahnya. Nona Surgawi Qiang, mari kita lihat apakah formasimu lebih kuat atau apakah formasiku dapat membentuk jalan. Nona Surgawi Qiang, mari kita lihat apakah formasi pasukanmu lebih kuat, atau apakah formasiku dapat bertahan. Qin Mu penuh dengan kepahlawanan saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia memfokuskan perhatiannya pada pengendalian berbagai surga, meminjam kemampuan aneh dari telur dewa kuno untuk memenuhi setiap permintaan. Dia memanfaatkan harta karun berharga dari berbagai surga dan mengaktifkan kekuatan harta karun berharga tersebut. Urutan 28 langit terus berubah, menyilaukan mata semua orang. Kekuatan semua jenis harta karun meledak, dan semua jenis cahaya berkelebat. Semua jenis seni dao berubah menjadi tanda dao yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan mereka menyerbu ke segala arah, mengiris binatang buas, membelah mereka, menusuk kepala mereka, mengiris mereka menjadi beberapa bagian, atau meledakkan mereka di tempat. Di langit, mayat-mayat berjatuhan seperti hujan, menumpuk di 15 lingkaran pohon hitam. Hanya puncak hitam besar yang tidak tersentuh. Ini adalah Qin Mu yang menggunakan jalur formasi kedamaian abadi untuk menyaingi eksistensi mengerikan seperti Kaisar Agung. Benturan antara pengetahuan dan pengetahuan sungguh luar biasa. Dalam hal formasi militer, Qin Mu tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari pagoda langit berkaca. Jika dia ingin mengeluarkan kekuatan harta karun nomor 1 di dunia secara maksimal, dia harus mengerahkan ratusan ribu pasukan untuk membentuk formasi di sekitar harta karun berharga dari berbagai surga dan meminjam formasi tersebut untuk membunuh musuh. Sekarang dia sendirian, dia tidak bisa membagi dirinya menjadi ratusan ribu dewa dan iblis, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dasar dari harta karun tertinggi ini untuk melawan binatang buas itu. Gerombolan binatang buas itu bagaikan gelombang pasang, yang menerjang gelombang demi gelombang untuk menyerang surga. Pemandangan yang sangat spektakuler, namun, masih sulit bagi mereka untuk menerobos ke puncak hitam besar. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan secara bertahap memenuhi lembah-lembah yang tak terhitung jumlahnya di pohon hitam besar itu. Mayat-mayat itu menumpuk lebih tinggi. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa saat mayat-mayat itu jatuh, darah binatang buas itu dengan cepat diserap oleh pegunungan hitam. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa, dan segera, mayat-mayat binatang buas itu menjadi mayat kering. Jauh di sana, Yang Mulia Hong, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Gong, Dewa Berdaulat Langsuan, dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka terkejut ketika melihat binatang buas menyerang pohon hitam. Setelah waktu yang lama, Yang Mulia Surgawi Xiao memuji, seperti yang diharapkan dari harta karun nomor 1 di dunia. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah, dan seekor binatang buas menjulurkan kepalanya dari langit di atas gunung hitam. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit lapisan-lapisan langit. Dia telah menggigit bongkahan besar dari 8 surga berturut-turut, dan harta karun yang tergantung di surga tersebut juga ditelan oleh ibu binatang hampa ini. Qin Mu tercengang. Dia melihat bola dunia pagoda langit kaca terungkap. Binatang buas sekali. Ketika para Celestial Venerable melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak serempak. Ibu Void Beast benar-benar kuat. Dia menggigit banyak surga dalam sekali teguk, dan mulutnya bahkan dapat menelan planet.
Meskipun dia memiliki harta karun nomor 1 di dunia, dia tidak memiliki pasukan yang sesuai. Orang Qin itu hanyalah orang biasa yang diberkati oleh keberuntungan. Raja Dewa Zhu mencibir. Setelah binatang buas raksasa itu menggigit 8 langit, telur-telur binatang buas raksasa jatuh seperti hujan dari lubang-lubang di langit. Seolah-olah hujan meteor telah turun di berbagai langit di pagoda langit berkaca. Sinar-sinar cahaya melintas dan menabrak langit. Ketika telur-telur makhluk hampa itu mendarat di tanah, telur-telur itu langsung terbelah. Para makhluk hampa itu merangkak keluar dari telur-telur itu satu demi satu, meraung ke arah langit sambil menerkam harta karun di berbagai surga. Benar-benar kekuatan penghancur dunia, seru para Celestial Venerables serempak. Dewa penguasa Langsuan berkata, satu serangan dapat menembus 8 langit, bahkan banyak praktisi alam tahta kaisar mungkin tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Kali ini, Yang Mulia Surgawimu tidak dapat menjaga wilayahnya tetap aman. Namun dia tidak boleh mati. Semua Yang Mulia Surgawi berkata, jika kita bekerja sama, kita dapat membuka segel pengadilan leluhur, tetapi binatang buas ini sulit untuk dipertahankan. Bahkan jika salah satu dari mereka lolos, itu akan menjadi masalah besar. Kita masih membutuhkan Yang Mulia Surgawimu, yang dapat membawa kita keluar tanpa mengganggu segel pengadilan leluhur. Tepat saat mereka berkata demikian, mereka melihat Qinmu membalikkan 28 langit untuk melindungi bola dunia. Ini adalah tindakan yang dipaksakan. Jika Qinmu dapat menggunakan puluhan ribu dewa dan iblis untuk membentuk formasi, dia akan dapat memanfaatkan kekuatan harta karun besar dari berbagai surga dan segera memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, dia hanya satu orang, sehingga dia hanya bisa membalikkan langit dan menggeser langit yang rusak ke arah dalam, sehingga untuk sementara waktu pembukaannya tertutup. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk-makhluk hampa kecil yang telah menyusup ke 28 surga. Banyak sekali makhluk-makhluk hampa kecil yang menerkam harta karun itu dan membuka mulut mereka untuk mengunyahnya. Qinmu membungkuk pada pilar giok pagoda langit cerah, dan cahaya dari harta karun itu bersinar terang, menusuk binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hingga berkeping-keping dan bahkan menguapkannya. Akan tetapi, makhluk hampa dewasa telah menyerbu ke surga dan mulai melahap seluruh harta karun itu. Ibu binatang buas itu turun sekali lagi dan merentangkan setengah dari tubuhnya yang sangat besar dari kekosongan ke-19. Dia merentangkan cakarnya yang tajam dan merobek langit lapis demi lapis. Saat langit terkoyak, kepalanya mengikuti dari belakang. Matanya berputar ke atas, menutupi pupilnya yang besar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bola dunia itu. Kecerdasan ibu binatang hampa tidak setinggi itu dan dia tidak jauh lebih pintar daripada binatang hampa biasa. Namun, Kaisar Agunglah yang mengendalikan ibu binatang hampa dan gerombolan binatang hampa dan dia adalah makhluk yang sangat cerdas. Setelah mengamati, dia menyadari bahwa bola dunia adalah inti dari harta karun nomor 1 di dunia, pagoda langit berkaca. Itulah sebabnya ibu binatang hampa terfokus dalam menghadapi bola dunia itu, berniat melumpuhkan harta karun yang sangat berharga ini. Tepat saat ibu binatang buas hendak menelan bola dunia, Qinmu tiba-tiba punya pikiran. Dia memobilisasi posisi bola langit dan membuatnya tenggelam dari 8 langit bumi ke langit ke-9. Tepat saat ibu binatang hampa hendak menelan bola dunia itu, Qinmu tiba-tiba menggerakkan bola dunia itu dengan sebuah pikiran. Bola dunia itu tenggelam dari langit ke-8 ke langit ke-9. Ibu binatang hampa itu merentangkan bagian tubuhnya yang lain dan terus mengejar ke surga ke-9. Namun, bola dunia itu tenggelam ke surga ke-10. Ibu binatang hampa terus menuju ke surga ke-10, dan bola dunia itu tenggelam kembali ke surga ke-11. Ibu binatang hampa mengikutinya dari dekat, tidak mau berpisah dengannya. Tak lama kemudian, ia berakhir di surga ke-18, dan seluruh tubuhnya akan segera terungkap sepenuhnya dari kehampaan ke-17. Tepat pada saat ini, Qinmu tiba-tiba mengubah formasi langit, 28 langit berputar dengan cepat, dan 28 langit itu seperti lava yang surut. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah menerobos masuk ke langit menjadi linglung. Tidak dapat berdiri diam, mereka terlempar dari satu harta karun demi harta karun lainnya. Berhenti, Qinmu berteriak keras, dan 28 langit tiba-tiba berhenti berputar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menabrak penghalang di setiap langit, menghancurkan penghalang itu menjadi berkeping-keping. Qinmu membungkuk dan berteriak, harta karun, tolong bantai musuh-musuhku yang kuat. Ke-28 surga akan segera hancur, dan harta karun yang berharga akan jatuh dari surga satu demi satu. Pada saat ini, bola dunia tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang tak terbatas meledak. Kekuatan harta karun yang besar dari berbagai surga meledak dari segala arah, membombardir ibu binatang buas.
Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang dunia terdengar, dan cahaya warna-warni menyembur keluar. Suara Dao bergetar, dan tubuh besar ibu binatang hampa hancur berkeping-keping dalam cahaya. Tubuhnya meledak, dan kepala binatang besar itu jatuh dari lehernya yang patah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan keras yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung menjadi satu, menghancurkan kepala dan tubuh induk binatang itu hingga berkeping-keping. Tetesan darah mengalir turun dari langit seperti air terjun yang menghantam. Berikutnya, kedua kaki induk binatang hampa yang tersembunyi di kehampaan ke-19 juga terjatuh. Qin Mu sangat gembira saat melihat ini, tetapi tiba-tiba ia merasa pusing. Ia tahu bahwa ia telah menghabiskan seluruh otaknya untuk melawan gerombolan binatang buas, menyebabkan jiwanya terluka. Akan tetapi, sekarang kelompok binatang buas itu tidak mempunyai pemimpin, inilah saat terbaik untuk membantai binatang buas hampa. Dia membangkitkan semangatnya dan mengaktifkan pagoda langit berkaca. Dengan kekuatan bola dunia, dia mengerahkan kekuatan harta karun untuk membunuh binatang buas yang telah memasuki 28 surga. Kawanan binatang buas itu menjadi kacau saat mereka bertarung sendiri-sendiri. Tak lama kemudian, lebih dari setengahnya dibantai olehnya. Namun, 28 surga rusak, dan masih ada sejumlah binatang buas yang lolos. Qin Mu dengan kuat menahannya dan mengeksekusi harta karunnya yang berharga berulang kali. Dia akhirnya membersihkan semua binatang buas di 28 surga. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia tahu bahwa jiwanya telah terkuras habis. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan membungkuk ke pagoda langit berkaca. Dengan suara serak, dia berkata, "Harta karun, tolong perbaiki dirimu." Kerusakan yang terjadi pada 28 langit perlahan pulih. Qin Mu menghela napas lega. Dia tahu bahwa dengan keributan di sini, akan sulit menyembunyikannya dari yang mulia surgawi lainnya. Tepat saat dia hendak membuka mulut dan berbicara, perasaan menjijikkan tiba-tiba menyerangnya saat dia mulai muntah. Dia buru-buru mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk memulihkan semangatnya, dan dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya berjalan mendekat dari jauh, mendekati pegunungan kayu hitam. Pegunungan kayu hitam itu sepenuhnya tertutup oleh bangkai binatang buas itu, dan pemandangan aslinya tidak dapat dilihat. Bahkan Qin Mu tidak dapat mengerahkan kekuatan pagoda langit berkaca untuk menghalangi invasi para yang mulia surgawi ini. Hao, Xiao, Gong, Qiang, Hong, Yan, Lang Xuan, dan Zhu, 8 Celestial Venables berjalan ke pegunungan kayu hitam tanpa kaki mereka menyentuh tanah. Qin Mu menahan keinginannya untuk muntah dan menyapa semua orang, "Salam, teman-teman Dao." Dewi Qiang berkata dengan khawatir, "Yang muliamu, wajahmu sangat pucat. Kamu pasti telah menghabiskan terlalu banyak energi. Jangan memaksakan diri." Qin Mu mendengus, "Aku bisa menahannya." Apakah semua orang sudah membangun wilayah mereka sendiri dan berencana untuk meninggalkan pengadilan leluhur? Yang mulia Xiao melihat sekeliling dan memuji, "Tempat yang bagus sekali. Visi yang muliamu benar-benar tak tertandingi, untuk benar-benar mengenali tanah harta karun seperti itu. Pemandangan di sini indah, dan kemungkinan besar itu adalah tanah harta karun nomor 1 di pengadilan leluhur." Dewa berdaulat Lang Xuan, Yang Mulia Surgawi Yan, dan yang lainnya mengangguk dan memuji, "Tanah harta karun nomor 1. Tanah harta karun nomor 1. Yang Mulia Surgawimu memperoleh tawaran yang sangat besar." Semua orang tertawa keras. Celestial Venerable Xiao berkata sambil tersenyum, "Sekarang masalah ini sudah beres, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Karena kita punya wilayah dan harta yang menjaganya, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Dao Brotermu, tolong gunakan seni ilahi Anda dan kirim kami keluar." Raja Dewa Zhu memprovokasi, "Apakah kamu masih perlu istirahat, Yang Mulia Surgawimu?" "Ya." Qin Mu setuju dengan lugas dan duduk. Wajah Raja Dewa Zhu berubah hitam. Awalnya dia mengira Qin Mu akan memaksakan diri untuk mengirim mereka keluar, menguras energi vitalnya dan merusak kultivasinya. Dia tidak pernah menyangka bocah nakal ini akan setuju begitu saja. "Meskipun Yang Muliamu masih muda, dia sama tidak tahu malunya denganku. Aku tidak bisa meremehkannya." Mata Raja Dewa Zhu menunjukkan sedikit kekaguman.